Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kita isi kegiatan pengajian dengan pegangan kitab Ma Yata'allaqu bil Qur'anil Majid, atau disingkat kitab Mayaba. Ini pengambilan dari kitab induknya, namanya kitab Nihayatul Qaul Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Ngupas tentang ilmu tajwid. Hanya di dalam kitab Ma Yata'allaqu bil Quran ini diambil pertama tentang hukum membaca takbir, sebab membaca takbir, lafal yang dipakai, kemudian dari mana memulai membaca takbir itu, yaitu yang kita tahu kan mulai dari surat Wan-Duha. Sebab-sebabnya juga nanti dijelaskan. Di antaranya karena Kanjeng Nabi waktu itu pernah ditanya oleh kaum, tapi Kanjeng Nabi menyanggupi, esok datang lagi akan saya beri jawaban. Kanjeng Nabi supaya tidak mengucapkan, menyertakan kalimat insya Allah. Tidak menyertakan kalimat insya Allah itu penyebab wahyu lama tidak diturunkan. Jadi ada masa transisi sampai berapa, itu lama ya. Karena lupa tidak melafalkan, mengucapkan kalimat insya Allah. Kalau di dalam surat Yusuf kemarin ya, Nabi Yusuf di penjara itu kan karena ada apa itu, asmara ya dengan Zulaikha. Nah, ada persoalan asmara dengan Zulaikha, dihukum. Hukumnya sekian tahun, tapi hukuman itu bertambah lagi karena ketika itu pula Nabi Yusuf tidak mengucapkan kalimat insya Allah ketika menyanggupi permintaan dari salah satu orang di kerajaan. Maka itu mengingatkan kita sebisa mungkin seharusnya memang apapun harus disertakan kalimat insya Allah. Itu penyebab, nanti ada penjelasan. Kemudian pasal kedua menjelaskan tentang ulama salaf ketika beliau-beliau itu usai membaca Al-Quran sampai khatam maksudnya, yaitu pada surat An-Nas. Rampung sampai An-Nas itu ada yang langsung tahlil, baca istighfar tahlil, ada yang langsung memulai lagi dari awal tanpa berdoa. Itu pun berdasarkan dawe Allah, namanya hadis qudsi. Barang siapa yang kesibukannya itu membaca Al-Quran tanpa meminta ya, berdoa, itu akan Allah berikan sesuatu lebih dari apa yang diminta semestinya. Jadi man syaghalahu Al-Quran a'tahullah an du'ai. Siapa yang aktivitasnya selalu membaca Al-Quran sampai tidak berdoa ya, itu nanti a'taituhu afdolama u'tiya as-sa'ilin. Penggaweane wis maca Al-Quran sampai tidak harus tidak berdoa atau membaca khataman Al-Quran. Itu dasarnya ini. Kesibukannya membaca Al-Quran tanpa harus minta atau berdoa, maka akan saya beri apa yang selama ini diminta oleh orang-orang. Jadi ada beberapa pendapat ono seng ketika rampung berdoa khotbil Quran itu, ada tanpa itu langsung membaca dari awal lagi terus itu.
Kemudian bab ketiga fi bayanil adiyah al-warida anin nabi. Doa yang dibaca setelah khatam Al-Qur'an itu apa? Itu nanti ada penjelasan. Berikutnya fi bayani adabi qari'il Qur'an wa qiraatihi wa hamlihi wa kitabatihi. Adab pembaca Al-Qur'an. Adab pembaca Al-Qur'an. Fi bayani berikutnya yang terakhir fi bayani mawarada mil hadis soal asar fi fadlil Qur'an al-azim wa fadli qiraatihi wa fadli ahlihi wa fadli ta'allumi wa ta'limihi wa adabi kullin minal mu'allim wa wal muta'allim. Yang terakhir adalah hadis yang menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Terlebih ini di bulan Ramadan. Kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, melihat mushaf itu bernilai pahala. Gitu ya. Melihat mushaf itu bernilai pahala. Membaca juga bernilai pahala. Mendengarkan juga bernilai pahala. Itu kelebihan dari Al-Qur'an. Nah ini saya ngaji sama Kiai Maftuh Bastul Birri Lirboyo yang insya Allah beberapa hari kita sampai ya. Pada tahun 1997 pada tahun itu. Harganya cuman Rp900. Kacek lo siji. Wah, jenengan biyen kulaan Pak jenengan. Oh, mau nih ngono. Nggih. Tapi nek dihitung sekian tahun itu keuntunganku berapa? Harganya berapa sih? Lek sing terteris 9.600. 9.000. Nanti yang kita baca adalah ma yata'allaqu bil Qur'anil Majid min adabi wa fadailihi, yang terkait dengan adab-adab dan keutamaan Al-Qur'an. Sementara untuk tajwid, kalau melihat fihris atau apa ini namanya, fihris itu daftar isi ya, itu kok tidak memuat tentang tajwidnya. Tetapi dalam mukodimahan ini disampaikan tentang isi kitab induknya, yaitu Nihayatul Qaul Al-Mufid. Gitu. Saya baca secukupnya untuk mukadimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa yuwaji wa ulati wa dzurriyyati wa li baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila hadrati jami'i musannifil kutubi salafi husan ila hadrati mu'allif Nihayatul Qaul wa man ikhtasara ma yata'allaqu bil Qur'an ila hadrati ustadina masyayikhina mu'allimina husan ila hadrati Syekh Maftuh Bastul Birri demi abaina wa abaya abaina wa ummahatina ummahati ummahatina wal ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa khususan la muassis nahdlatul ulama basi masaki babi samsujud rasulullah wa ghairihim muassis wa masjid jamil ma'ahid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah ini menyampaikan tentang semua
isi kitab Nihayatul Qaul. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah allazi rupane zat istofa kang nyelir itu makna lama yang kita paham istofa kang milih gitu. Istofa kang milih sapa allazi min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah atau allazi hamlata kitabihi ing pira-pira wong kang apal kitabe Allah. Hamilul Quran itu orang yang hafal Al-Quran. Kalau hafal hadis, hafid ya, hafid insya Allah. Seperti hadis yang kita penghafal hadis yang kita kenal siapa? Ibnu Hajar Al-Hafidh. Wa aujabalan majibake sapa allazi alaihim ing atase hamlata kitabih majibake tajwidahu ing tajwide Quran. Itu pertama, tajwide dikuasai. Yang kedua, wal amala lan majibake sapa allazi ing nglakoni bima kelawan barang fihi kang ing dalem Al-Qur'an. Tajwide kemudian nek wis ngono ngelakoni apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Maka kemarin dalam tafsir Al-Qur'an orang insya Allah terselamatkan dari penyakit apa? Usia tua, pikun itu ya termasuk karena ia membaca Al-Quran, aktif membaca Al-Quran sekaligus mengamalkan. Di samping pula minum madu. Karena ono madu khataman Al-Quran itu khasiatnya termasuk itu. Harus sponsor ya. Ono enggak cah. Kebetulan. Al-alim al-amil itu alim dan melaksanakan ilmunya, jalan ke ilmunya. Wa wa'adahum lan janji sapa allazi ing hamlata kitabih ala zalika ing atase tajwid wal amal janji jazila sawabihi ing agunge ganjarane Allah. Berarti wa wa'ada iku janji kepenak. Karena ada janji neraka. Kalau wa'ada kaitannya dengan jazila sawabi, kaitannya dengan pahala berarti janji kenikmatan. Wa wafaqahum lan paring pitulung sapa allazi ing hamlata kitabi lil mudawamati maring bisa nglanggengi ala qiraatihi ing atase maca Al-Qur'an. Karena setiap hari, setiap waktu merawat bagaimana Al-Quran selalu diingat gitu. Wa iqra'ihi lan mulang Al-Quran wa saqahum lan nginumi sapa Allah ing hamlata kitabih lazida syarabihi ing enake inuman sangka Allah. Kenikmatan yang diterima oleh hamlatu kitabih. Wa khassahum lan ngertemtokake utawa nistimewaake sapa allazi ing hamlata kitabi bimazaya kelawan pira-pira kelebihan bainal ibad ing dalem antarane pira-pira kawula. Wa ja'alahum lan dadekake sapa allazi ing hamlata kitabi min khawasi ahbabihi ing setengah saking pira-pira wong istimewane kekasih Allah. Dari sekian kekasih Allah termasuk di dalamnya adalah penghafal Al-Quran. Fa subhanahu mongko kelawan maha sucine Allah ay usabbihu subhanahu mongko kelawan maha sucine Allah min ilahin nyatane pangeran ikhtarahum kang milih sapa Allah ing hamlata kitabi wa faddalahum lan ngutamaake sapa Allah ing hamlata kitabi alaman
ngungkuli wong siwahum kang sakliyane hamlata kitabih karena lihifdi kitabihi krana ngreksa kitabe Allah al-karimi kang mulya wasawanahu lan ngreksa sapa Allah ing Quran anit tabdil saking ganti wa taghyir lan berubah wa tahrif lan owah wa takhrim lan rusak fahafidhuhu mongko ngreksa sapa hamlatu kitabih ing Quran wasanuhu lan ngreksa atau tegese ngreksa sapa hamlah ing Quran ani ziyadah saking nambahi wa naqsi lan kurang wa takhiri lan ngakhirake wa taqdimi lan dhisikake wa harraru lan padha bersihake sapa hamlatu kitabih turuqahu ing pira-pira rawine Quran wa riwayatihi lan pira-pira rawine Quran wa audahu lan jelasake sapa hamlatu kitabih wujuha i'rabihi ing pira-pira wajahe i'rabi Quran. Jadi termasuk yang menjaga kelangsungan Al-Quran dari upaya ngerubah atau mengurangi dan seterusnya itu adalah para penghafal Al-Quran. Ayatnya sudah jelas wa innahu lahafidun. Ayat sebelumnya kapiye kak? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pakai lafal inna. Pakai inna. Inna itu kita ya. Dalam tata gramatika bahasa Indonesia inna nahnu kami itu ya. Artinya ada pihak lain. Hakikatnya yang menjaga Al-Quran, kelangsungan Al-Quran itu Allah. Tapi nok kene ono gunakake kata wa inna wa nahnu. Nah, itu berarti di samping Allah ada keterlibatan pihak lain, yaitu diantaranya hamlatu kitabih, penghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Al-Quran itu menjaga kelangsungan Al-Quran. Yang kedua ada Al-Quran raksasa ya. Nah, Indonesia ada lagi raksasa. Kemudian cara lagi untuk menjaga kelangsungan Al-Quran apa nih? Di samping penghafal Quran raksasa apalagi? Karena sebetulnya bukan cuma Taurat, Injil, Zabur yang dirubah, tapi Al-Quran pun juga ada kelompok-kelompok yang ingin merubah. Kalau kita mungkin pernah membaca kitab Salah Faham Sunnah Syiah itu Al-Quran yang selama ini jadi pegangan kita, di tangan kita, itu bagi mereka itu dianggap tidak murni. Yang Quran yang murni itu yang dipegang oleh mereka. Jadi ada ayat, kalau dalam buku itu diungkapkan di Al-Quran milik kita itu ada ayat yang salah itu, yang benar ini ayatnya versi mereka. Jadi nek Qur'ane wis dhewe iki ya kita sudah tidak lagi bisa berkomunikasi, debat ya ora perlu. Pegangane wis dhewe. Itu ada di Syiah Sunnah Salah Faham Sunnah Syiah, judul bukunya begitu. Ya tadi kalau memang pegangan kita wis diri ya enggak perlu debat. Iya. Fahafiduhu wa sonuhu ani ziyadah wa naqsi wa ta'khir wa taqdim.
wa bayanu makharija hurufihi wa sifatiha wa haqqaqu kaifiyatan nutqi bi mufradatiha wa murakkabatiha wa alimu kamiyata fawasilihi wa kalimatihi wa kaifiyatan nuzul wal muhakkam wal mutasyabah. Sementara untuk mukadimah ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.